Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian pada bab 3 dengan judul perencanaan strategi pemasaran produksi tahu menggunakan metode analisis SWOT di perusahaan tahu Bapak Lukman. Oleh saya sendiri, Jeffrey Andre Dwi Putra, dengan nomor BP 1810931013, dengan nama dosen pembimbing Prof. Nilda dan Bu Hilma. Baik, topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada survei pendahuluan, yang kedua studi literatur, yang ketiga teknik pengumpulan data, keempat pengumpulan data, kelima pengolahan data, keenam analisis, dan ketujuh ada penutupan. Untuk pertama, survei pendahuluan. Survei pendahuluan ini untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada perusahaan Bapak Lukman. Kegiatan ini dilakukan secara wawancara, tanya langsung dengan pemilik perusahaan terkait produk unggulannya seperti apa, harga produknya berapa, dan media promosinya seperti apa yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya studi literatur. Oke, studi literatur merupakan acuan yang relevan terkait permasalahan yang terjadi di perusahaan. Sehingga dengan studi literatur ini dapat membantu atau mempermudah untuk pengolahan data yang akan diselesaikan. Dengan masalah yang akan diselesaikan. Ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data yang bersifat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung pada pemilik usaha untuk mengetahui tentang objek yang akan diteliti. Yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung secara seksama, mengamati sistem cara kerja karyawan yang ada seperti apa, dan mengamati proses penjualan dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk mencari berkas-berkas data berupa catatan perusahaan, buku kas, atau sebagainya yang diharapkan dapat menunjukkan data penjualan produksi. Oke, yang keempat itu pengumpulan data. Pengumpulan data, data yang dikumpulkan terdiri dari dua data, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal berupa data kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan, serta data eksternal yaitu data peluang serta ancaman yang ada pada perusahaan. Isi data tersebut melingkupi bauran dari pemasaran, seperti produk, price, promotion, dan place. Baik, untuk pengolahan data yang diolah dimulai dari membuat matriks IFAS atau matriks internal faktor analisis strategi. Matriks ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang akan diidentifikasi. Selanjutnya yaitu matriks eksternal faktor analisis strategi. Sama dengan matriks sebelumnya, matriks ini merupakan untuk merumuskan faktor-faktor yang ada pada eksternal yang akan diidentifikasi. Selanjutnya membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini cara sistematik untuk mengidentifikasi keempat faktor yang tercangkup dalam analisis yang menggambarkan kecocokan yang paling baik di antaranya. Analisis ini didasarkan pada suatu strategi yaitu akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimumkan kelemahan dan ancaman pada perusahaan. Terakhir yaitu membuat diagram Cartesius analisis SWOT. Setelah mendapatkan selisih skor dari kekuatan dan kelemahan serta peluang dengan ancaman,
itu langsung kita buatkan diagram Kartesius analisis SWOT-nya. Ini digunakan untuk mengetahui perusahaan itu berada pada kuadran keberapa. Berikut contoh dari tabel yang akan digunakan. Yang pertama itu ada faktor strategis internal yang berupa kekuatan dan kelemahannya. Nanti ada bobot juga, diberikan bobot dan serta rating. Nanti setiap faktor dari internal tersebut dikalikan bobot serta ratingnya, nanti dijumlahkan pada akhirnya. Begitu juga tabel matrik eksternal faktor analisis strategi seperti itu. Baik, untuk analisis SWOT yaitu dengan membandingkan matriks dari IFAS dan EFAS-nya. IFAS-nya itu ada strength dan weakness, dan EFAS-nya itu ada opportunity dan threat. Oke, untuk ini dikalikan antara kekuatan dan peluang yang didapatkan untuk memanfaatkan kekuatan untuk peluangnya seperti apa. Terus nanti dikalikan juga kekuatan serta ancaman, itu menciptakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Begitu juga dengan ini untuk menciptakan strategi meminimumkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Nah, perkalian di antara weakness dan treatment yaitu menciptakan strategi yang meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman. Berikut setelah itu membuatkan diagram Kartesius kan. Oke, untuk diagram Kartesius analisis seperti ini, pada sumbu X terdapat dari internal perusahaan yaitu kelemahan serta kekuatan, dan pada sumbu Y ancaman serta peluang yang ada pada perusahaan. Yang keenam yaitu analisa. Analisa dilakukan untuk melihat hasil pengolahan data yang didapatkan dari diagram Kartesius tadi. Itu tuh nanti diterapkan di analisa sini, kita dapat menarik kesimpulan strategi-strategi unggulan yang dapat diterapkan oleh perusahaan tahu Bapak Lukman. Ketujuh itu ada penutupan. Penutupan berisikan kesimpulan yang didapatkan dari awal penelitian, serta saran yang dapat diterapkan oleh perusahaan tahu Bapak Lukman, serta saran untuk peneliti selanjutnya. Terakhir itu ada flowchart. Flowchart ini menggambarkan diagram alir kerja atau proses dari metode penelitian ini. Dimulai dari survei pendahuluan, dilanjutkan studi literatur, selanjutnya teknik mengumpulkan data yang seperti apa, terus data dikumpulkan, data diolah, data dianalisis, dan terakhir penutupan. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.